pagi Bapak, perkenalkan saya dengan Dr. Widya, benar dengan Bapak Mahdi, umurnya 58 tahun, pekerjaannya sebagai PNS, tinggal di Banyuning. Benar dokter, baik di sini berdasarkan riwayat ataupun keterangan yang saya dapatkan bahwa Bapak itu kesulitan dalam kencing. Benar Bapak? Benar. Sudah dari kapan Bapak? Sudah dari 1 hari yang lalu dokter. Kemudian apakah Bapak ada riwayat penyakit seperti ini sebelumnya? Belum dokter, tetapi saya ada riwayat pembesaran prostat. Baik Bapak, apakah Bapak rutin untuk pengobatan pembesaran prostat tersebut? Tidak dokter. Baik, untuk susah kencing ini apakah disertai dengan nyeri ataupun tersendat seperti itu saat kencing? Iya dokter. Kemudian apakah ada darah pada saat Bapak kencing sebelum-sebelumnya? Tidak ada dokter. Baik, sekarang saya akan melakukan pemasangan kateter untuk mempermudah Bapak dalam buang air kecil ya Bapak ya, dimana untuk prosedurnya nanti saya akan bersihkan dulu area genitalnya lalu memasukkan selang kateter yang sudah diisi dengan pelicin sehingga bisa mudah selang kateter tersebut untuk membantu Bapak berkemih seperti itu, dan nanti akan dicek untuk kejernihan ataupun bagaimana warna dari urinnya tersebut. Apakah Bapak bersedia sebelumnya? Bersedia. Ya Bapak, untuk informasi tambahan bahwa pemeriksaan ini ataupun apa yang akan saya lakukan ini akan memiliki resiko, yaitu rasa tidak nyaman dan juga komplikasi, yaitu infeksi. Apakah Bapak bersedia juga Pak? Ya dokter. Baik Bapak, di sini silahkan untuk menunggu sejenak sembari nanti celananya harap dibuka Bapak ya, sembari saya akan mempersiapkan alat dan juga melakukan tindakan aseptik. Untuk alat yang digunakan di sini ada kateter 16F, kemudian ada urine bag, ada duk steril, ada NaCl, ada povidone iodine, kemudian ada Aquades, ada pelicin, lalu ada Nirbecon, kemudian ada kasa steril, ada juga Sprite yang sudah diisi dengan Aquades atau air steril sebanyak 5-10 cc, kemudian ada kom yang akan digunakan sebagai tempat penampungan urin. Kemudian untuk aseptiknya di sini ada hand wrap, apron, masker dan juga handscoon. Baik Bapak, di sini sudah saya siapkan dalam kondisi meja yang steril dan juga alat-alatnya sudah steril. Baik, untuk selanjutnya saya akan melakukan tindakan aseptik. Lalu memasang apron. Dan memasang handscoon. Ibaratkan ini adalah handscoon yang sudah steril. Baik, untuk selanjutnya di sini yang pertama saya akan melakukan pembersihan atau desinfeksi di bagian penis Bapak dengan menggunakan povidone iodine. Baik, desinfeksi dilakukan dari dalam keluar di bagian OUE atau orificium uretra externumnya, dari arah dalam keluar, dan juga dilakukan pembersihan di bagian skrotum dan bagian genitalia yang lain sampai benar-benar bersih. Setelah dilakukan desinfeksi, kemudian dipasang duk steril untuk mempersempit lapang dari genitalianya. Kemudian dilakukan penuangan dari pelicin sekitar 5-10 cc, lalu diisikan pada ujung dari kateter untuk mempermudah masuknya kateter sehingga pasien tidak merasakan sakit. Kemudian di sini akan Bapak akan saya masukkan dari kateter ini ke dalam penis Bapak atau ke dalam lubang kencing Bapak Pak ya. Bapak bisa bernafas dalam sembari rileks saja badannya dan juga bernafas dalam seperti itu. Baik Bapak, bisa dimulai. Ini akan saya masukkan ke OUE dari pasien dengan pelan, lalu sampai kateter ini mencapai buli-buli.
Kateter mencapai buli-buli ditandai dengan keluarnya urin, lalu didorong lagi masuk sampai percabangan kateter mencapai meatus uretra externum. Ketika sudah mencapai meatus uretra externum, di sini akan dikembangkan balon dari kateternya menggunakan aquades 5-10 cc, dan dipastikan bahwa balonnya itu mengembang. Baik, ketika balonnya sudah mengembang, lalu di sini dipastikan bahwa kateternya ini sudah terfiksasi atau terpasang dengan baik. Jikalau belum terpasang dengan baik, maka bisa dilakukan hal yang sama lagi, dikembangkan dengan menggunakan aquades. Karena di sini sudah mengembang balonnya dan sudah terfiksasi, bisa dilepas duk sterilnya, lalu dilakukan pemasangan dari urin bag. Di sini sebelumnya dipastikan urin bagnya sudah dalam posisi tertutup, kemudian dilakukan pemasangan urin bagnya. Setelah dipasang dengan baik, lalu difiksasi menggunakan plester di bagian paha, di proksimalnya, ataupun di bagian inguinal atau selangkangan. Setelah difiksasi, di sini kita pastikan bahwa urin pasien sudah memenuhi dari kantung kencing atau urin bag, dan kemudian menekan di bagian buli-buli pasien untuk memastikan bahwa semua urinnya itu sudah keluar. Lalu kita lihat, ketika sudah yakin bahwa buli-bulinya kosong, kita keluarkan urinnya dan melihat dari jumlah ataupun volume urin, lalu warna urin, dan juga melihat dari kekeruhan urin. Baik, di sini lalu ditutup kembali, didapatkan hasil bahwa untuk volume urinnya itu berkurang, kemudian untuk warna dan juga kekeruhan urinnya itu normal. Selanjutnya di sini pemasangan kateter sudah berhasil. Lalu untuk selanjutnya saya akan melakukan teknik dari pelepasan kateter, di mana seharusnya saya akan melakukan tindakan aseptik dulu setelah memasang kateter. Lalu ketika untuk melepas kateternya, saya kembali melakukan tindakan aseptik. Tetapi di sini disimulasikan saja bahwa saya sudah melakukan tindakan aseptik, yaitu mencuci tangan dan juga memakai APD yang lengkap. Baik, untuk selanjutnya untuk melepaskan kateter, di sini yang pertama adalah mengosongkan dari balon dengan cara aspirasi. Baik, di sini sudah saya aspirasi sehingga kateternya bisa untuk dilepaskan. Kemudian melepaskan dari plester dan membuang urin bag ini ke tempat sampah medis. Lalu di sini untuk bagian penis ataupun lubang kencing pasien dibersihkan kembali dengan menggunakan NaCl. Lalu untuk yang terakhir, memberitahu pasien untuk menggunakan kembali celananya ataupun menutupnya dengan selimut. Baik Bapak, sekian dari tindakan pelepasan dari kateter. Saya akan melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu sebelum memberikan KIE. Baik Bapak, tadi maaf sebelumnya, tadi saya sudah berhasil melakukan tindakan pemasangan dan juga pelepasan dari kateter. Nah, di sini saya menduga Bapak memiliki pembesaran prostat tersebutlah yang menyebabkan kesulitan untuk berkemih. Nah, berdasarkan hal tersebut,
saya akan merujuk Bapak ke dokter spesialis urologi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, Dok. Ini saya buatkan surat rujukannya. Bapak semoga lekas sembuh. Terima kasih, Bapak.